Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Kita akan mempelajari protista mirip jamur, khususnya mengenai Oomycota atau jamur air. Oomycota atau jamur air merupakan salah satu jenis protista mirip jamur yang hidup di tempat lembab atau berair. Nama Oomycota diambil dari salah satu cirinya yang dapat menghasilkan oospora. Oomycota memiliki beberapa ciri. Yang pertama, hifa tidak bersekat atau senositik yang memiliki banyak inti. Yang kedua, dinding sel tersusun dari selulosa. Yang ketiga, habitat di perairan atau tempat lembab. Yang keempat, bersifat parasit maupun saprofit. Oomycota yang bersifat parasit akan mengambil makanan dari inangnya. Caranya, dia akan memasukkan hifa ke dalam jaringan inangnya, lalu mengeluarkan enzim pencernaan dan menghisap larutan hasil pencernaan yang dimiliki oleh inangnya. Sedangkan yang bersifat saprofit hanya menempel pada inangnya tanpa mengambil makanan dari inangnya. Yang kelima, bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dan ciri yang terakhir adalah berkembang biak secara seksual dengan membentuk oospora dan berkembang biak secara aseksual dengan membentuk zoospora. Selanjutnya, daur hidup Oomycota. Untuk mempelajari daur hidup dari Oomycota, kita mulai dari reproduksi aseksualnya. Jika persediaan makanan banyak dan kondisi lingkungan menguntungkan, jamur ini akan melakukan reproduksi aseksualnya. Pada reproduksi ini, ujung hifa akan membengkak dan membentuk yang namanya zoosporangium. Ujung hifa yang membengkak itu ditandai dengan lingkaran. Nah, ujung hifa yang membengkak tadi kan membentuk yang namanya zoosporangium. Di dalam zoosporangium terdapat zoospora dengan kromosom diploid atau 2N. Ketika zoospora ini jatuh di lingkungan yang cocok, zoospora akan berkecambah lalu membentuk yang namanya zoospora primer. Kemudian, zoospora primer akan tumbuh menjadi zoospora sekunder dan tumbuh membentuk miselium yang baru. Namun jika kondisi sebaliknya, di mana zoospora ini jatuh di lingkungan yang kurang sesuai, zoospora ini akan membentuk sista atau tumbuh menjadi zoospora primer yang bersista, kemudian tumbuh menjadi zoospora sekunder yang bersista. Pembentukan dalam kondisi sista ini tentunya menguntungkan jamur itu sendiri karena dengan struktur tubuhnya berupa sista, dia dapat bertahan hidup meskipun kondisi lingkungan kurang menguntungkan. Lanjut ke reproduksi seksual. Reproduksi ini terjadi dengan cara oogami. Oogami adalah peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Di dalam oogonium dibentuk sel telur, sedangkan di dalam antheridium tidak terbentuk sel sperma, melainkan membentuk banyak inti. Oogonium dan antheridium ini dibentuknya di ujung dari hifanya. Nah, pembentukan sel telur dan inti ini melalui pembelahan meiosis, sehingga dihasilkan gamet yang bersifat haploid atau N. Jadi, gametangium jantan yang dihasilkan oleh antheridium ini bersifat haploid. Dan gametangium betina yang dihasilkan oleh oogonium juga bersifat haploid atau N. Jika antheridium menempel dengan oogonium, akan menghasilkan saluran fertilisasi yang akan menembus oogonium dan menyediakan jalan bagi perpindahan inti. Ini adalah gambar antara gamet jantan dan gamet betina, di mana gamet jantannya ini menempel pada gamet betina,
sehingga terbentuklah saluran fertilisasi, sehingga antara inti yang merupakan gamet jantan dengan sel telurnya dapat melakukan proses fertilisasi. Lalu terbentuklah yang namanya zigot. Zigot mempunyai dinding yang tebal dan tahan terhadap kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, zigot ini selanjutnya akan berkembang menjadi oospora. Ini adalah oospora yang dihasilkan dari proses fertilisasi. Setelah mengalami fase istirahat, inti dari oospora ini akan mengalami reduksi dan selanjutnya tumbuh menjadi individu yang baru. Di mana individu baru ini mula-mula hanya berinti 4, tetapi selanjutnya akan berinti banyak. Selanjutnya, zigot ini akan mengalami proses perkecambahan untuk terjadinya pembebasan zigot. Nah, hasil perkecambahan dari oospora ini selanjutnya akan membentuk miselium yang baru atau akan membentuk jamur air yang baru. Demikian tadi penjelasan materi mengenai jamur air atau oomycota. Semoga materi yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Untuk materi protista yang berikutnya bisa adik-adik simak pada video yang selanjutnya.